dan bayi baru lahir dengan bobot SKS 5 SKS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, Delivery Introduction Assessment, yang saya gunakan pada mata kuliah Askep Persalinan dan bayi baru lahir di semester ganjil ini. Sebelum menjelaskan mengenai lebih jauh tentang materi Askep Persalinan dan bayi baru lahir, saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Askep Persalinan dan bayi baru lahir. Bahwa mata kuliah Askep Persalinan dan bayi baru lahir ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa tingkat 2 semester ganjil ini dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan daripada proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan mahasiswa berupa ilmu pengetahuan dan memahami serta mengaplikasikan teori praktik kebidanan pada setiap kompetensi mata kuliah ini. Adapun deskripsi mata kuliah Askep Persalinan dan BBL adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep persalinan, mahasiswa mampu untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, mahasiswa mampu untuk memahami mekanisme persalinan, mahasiswa mampu untuk memberikan asuhan tentang kebutuhan dasar ibu bersalin, dan mahasiswa mampu untuk memberikan keterampilan dasar pada praktik kebidanan. Setelah mengetahui mengenai deskripsi mata kuliah pada Askep Persalinan dan bayi baru lahir, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yaitu DIA, di mana D adalah delivery, yaitu adalah interaksi kepada mahasiswa. Yang pertama, saya memberikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu sebelum saya memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, di mana di sini mahasiswa berhak untuk tahu tentang bobot nilai yang akan dicapai oleh mahasiswa. Kemudian di sini saya akan juga memberitahukan, menjelaskan tentang buku yang akan digunakan sebagai pedoman untuk proses pembelajaran. Adapun buku yang bisa digunakan oleh mahasiswa adalah buku Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, yaitu buku dari Salemba. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari institusi, saya sebagai penulis sekaligus tim dosen yang lain sebagai penulis sudah menulis untuk buku dalam Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, di mana saya akan memberikan kepada mahasiswa mengenai bobot nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa. Selanjutnya saya akan memberitahukan tentang buku yang dapat digunakan sebagai pedoman mata kuliah Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir, di mana bisa menggunakan buku tentang asuhan pada masa persalinan dari Salemba. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya dan tim dosen selaku dosen sudah menyelesaikan buku yang kami tulis di mata kuliah Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang kami gunakan untuk pedoman di mata kuliah MK Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Pada setiap pertemuan saya mengenalkan kepada mahasiswa mengenai tentang konsep materi yang akan saya sampaikan pada saat pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari proses daripada pembelajaran mata kuliah Askep dan Bayi Baru Lahir. Pendekatan yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakan pendekatan kontekstual, ya, dengan mengkaitkan teori dengan dunia nyata. Adapun untuk metode yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Yang kedua adalah interaction, cara habit learning yang kami terapkan yaitu secara tatap muka secara langsung ataupun melalui sosial media seperti Google Meet, WhatsApp Room, ataupun Zoom Meeting, sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya asesmen. Asesmen di sini adalah penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk mengevaluasi bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk penilaian, ya, dalam bentuk punishment maupun reward yang kita berikan kepada mahasiswa. Pada bobot penilaian, ada yang dinilai adalah kehadiran 10%,
tugas dan telat dalam pengumpulan tugas, maka akan diberikan pengurangan dalam penilaian. Tujuannya adalah sebagai kedisiplinan mahasiswa. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah aspek persalinan dan bayi baru lahir dengan materi kebutuhan dasar ibu bersalin dengan pendekatan konseptual. Sekian deskripsi mata kuliah aspek persalinan dan bayi baru lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya? Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk pertemuan kita pada mata kuliah aspek persalinan dan bayi baru lahir. Sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan absensi dulu ya pada adik-adik semua. Yang tidak ada siapa, tidak akan Ibu absen ya. Baik Ibu. Ayu Restu, Ibu. Fahreza, Lilis, Miftahul. Ya, tidak ada yang sakit? Ya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Mata kuliah aspek persalinan dan bayi baru lahir ya, ini merupakan pertemuan kita yang keempat, di mana untuk pertemuan yang lalu kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Dari apa yang kemarin sudah dijelaskan kepada adik-adik, menjelaskan tentang adanya tahapan dalam persalinan. Baik, kemarin sudah Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran kita yang kemarin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Salah satunya ada tahapan persalinan. Oke, siapa dari adik-adik semua yang bisa menyebutkan tahapan persalinan? Baik, Bu. Oke, silakan. Yang pertama ada kelas 1, dimulai dari jus yang ada buat sampai pembukaan lengkap. Kala 2 atau kala pengeluaran, dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kala 3 yaitu kala uri, dimulai segera bayi lahir sampai lahirnya plasenta. Kala 4 atau kala pengawasan, dimulai dari plasenta lahir sampai 2 jam pertama postpartum. Tepat sekali ya. Bagus sekali jawaban temannya. Nah, itu adalah tahapan persalinan. Pada hari ini ya, untuk mata kuliah aspek persalinan dan bayi baru lahir, kita akan mempelajari dengan materi yang baru, yaitu tentang kebutuhan dasar ibu bersalin. Yang mana untuk kebutuhan dasar ibu bersalin ini ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah mahasiswa mampu untuk memahami kebutuhan dasar ibu bersalin ya, terutama pada asuhan fisik ibu bersalin ya, kemudian pengurangan rasa nyeri, pendampingan ya dari suami atau keluarga, penerimaan serta sikap dan tingkah laku, dan penjelasan tentang hasil daripada pemeriksaan pada ibu bersalin. Itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang capaiannya adik-adik di sini mampu untuk memahami tentang konsep dasar daripada kebutuhan dasar ibu bersalin. Dari adik-adik semua ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar ibu bersalin? Saya, Bu. Ya, silakan, Anissa. Asuhan intrapartum, yaitu asuhan yang diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir, karena dengan dilakukannya asuhan intrapartum yang tepat akan dapat mencegah sebagian besar penyebab kesakitan dan kematian ibu. Bagus sekali ya jawaban daripada Anissa Fitri. Itu adalah tujuan daripada mengapa kita
juga kan? Iya, panas ya. Jadi kondisi yang demikian ini harus kita hindarkan, jangan sampai ibu merasakan kecemasan yang mendalam. Ya, kalau bisa dibuat rileks dengan cara berendam. Itu boleh kalian lakukan ya, jika asal tentang itu. Ya, kemudian tentang penipasannya. Penipasan. Kondisi yang mana suasana yang tidak nyaman itu akan semakin membuat ibu tidak nyaman dalam melaksanakan proses persalinan. Maka dari itu adik-adik dalam memberikan asuhan sebagaimana mungkin harus bisa mengkondisikan lingkungan atau ruangan dalam keadaan yang sirkulasi udaranya itu terjaga, minimal ada kipas angin ataupun AC, ya, sehingga ibu tidak merasa pengap ataupun kepanasan. Kasihan sekali ibunya kalau demikian. Oke, itu kira-kira ya bagaimana cara kita memberikan asuhan dan terutama bagian fisik pada ibu. Oke, bagus sekali ya, karena biasanya dampak pengaruh dukungan dari keluarga itu lebih besar daripada non profesional. Nah, itu salah satunya mengapa itu sangat penting sekali ya. Oke, maka biasanya oleh suami ataupun oleh kerabat, oleh keluarga, biasanya ketika ibu ini merasakan rasa ingin menerang, ya, rasa sakit yang sangat, itu akan yang cukup banyak. Jadi tugasnya nanti untuk ya. Kalau memang pembukaannya masih belum begitu lengkap, masih diperkenankan untuk jalan. Jadi setidaknya suami atau keluarga boleh mendampingi ibu untuk berjalan. Kenapa harus kita berjalan-jalan? Kenapa? Karena untuk selain mengurangi rasa sakit, untuk apa lagi? Untuk agar proses daripada bagian bawah janin cepat turun di dasar kandung. Jadi diminta untuk sering jalan. Oke, memberikan ibu minum, ya, ibu perlu mengubah posisi. Nah, jadi ketika ibu tidur ya dalam proses persalinan tidak monoton, harus terlentang, harus kiri-kiri. Kalian boleh memberikan macam-macam posisi, ya, boleh untuk kiri-kiri, ya, boleh untuk miring kanan atau setengah duduk. Yang penting jangan terlentang dengan waktu yang lama, ya, itu tidak baik ya. Kemudian apa lagi yang kita berikan? Berikan suasana kekeluargaan dan rasa nyaman. Kalau kalian care, kalian anggap ibu ini adalah sesuatu mungkin teman dekat dengan kalian, keluarga ini akan senang dengan apa yang sudah kalian berikan. Dengan ditujukan dengan sikap mungkin akan merasa nyaman dengan kehadiran kalian ataupun kehadiran pendamping. Itu sangat berpengaruh lagi untuk proses persalinan. Pengurangan rasa nyeri ini setidaknya memberikan sifat yang pertama adalah sederhana, efektif, ya, biaya yang rendah, kemudian resiko yang rendah, kemudian kemajuan persalinan yang meningkat, dan hasil kelahiran bertambah baik. Nah, untuk pengurangan rasa nyeri ini biasanya bersifat sayang ibu. Apa saja sih yang dilakukan oleh bidan untuk mengurangi rasa nyeri ibu? Kalian bisa memberikan asuhan untuk macam-macam posisi. Salah satunya biasanya dengan menungging, boleh ya, dengan pengaturan posisi, adanya relaksasi, latihan pernapasan. Nah, tapi dengan catatan kondisi ibu dalam keadaan yang baik, ya, boleh dilakukan tindakan tersebut. Untuk nyeri, ya, dan persalinan itu dapat dikendalikan dengan dua metode. Yang pertama adalah non farmakologi, yang kedua adalah farmakologis. Non farmakologi ada namanya kompres kanan. Kompres hangat, kompres panas ini setidaknya akan memberikan rasa nyaman ke ibu sehingga mengurangi spasme otot atau ketegangan pada otot sehingga otot-ototnya ada di dalam. Ya, organ tubuh ibu akan menjadi lebih rileks. Ya, jadi boleh kalian berikan kompres panas. Jadi bisa menggunakan. Ya. Kalau tadi hangat, ya, atau panas itu bisa mengurangi spasme. Kompres ini adalah mengurangi rasa sakit ataupun nyeri, ya, mengurangi rasa sakit ataupun nyeri daripada orang sensorik rasakan yang dirasakannya, sehingga baik sekali untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh ibu.
ya. Sama halnya dengan workbook ya. Kalau untuk teknik hidroterapi ini mengurangi rasa nyeri, ini masih ada hubungannya dengan air ya. Jadi di sini ibu boleh dilakukan proses perendaman, ya berendam di dalam bak mandi yang cukup besar, setidaknya bagian abdomen ini sudah apa? Sudah terendam, ya, sehingga ibu akan merasakan rasa rileks. Selanjutnya ada yang namanya counter pressure. Ya. Jadi di sini counter pressure di sini adalah melakukan penekanan terutama di bagian sendi ataupun lutut ibu apabila terjadi nyeri. Tetapi tidak disarankan apabila ibu ini mengalami suatu masalah pada kesehatannya, terutama di bagian kaki, mungkin ada peradangan dan sebagainya. Selagi kondisinya normal bisa diterapkan, tapi kalau ada masalah tidak boleh kalian terapkan dulunya. Ini hanya sebagai untuk alternatif. Beberapa gerakan yang mungkin bisa dilakukan oleh ibu seperti gerakan berayun ya, menggunakan bola yang cukup besar, apa namanya? Gym. Itu mampu untuk mempengaruhi dari rasa sakit yang dialami oleh ibu. Dengan cara berdiri bersandar, duduk berayun, ya, duduk dengan sebuah bola. Itu salah satunya. Jadi beberapa cara yang sudah tadi disampaikan ya, itu tadi ada beberapa pengaturan posisi, ya ada beberapa cara bagaimana relaksasi, latihan pernapasan, dan ada sentuhan usapan di punggung ibu atau bagian mulut ibu serta pengosongan kandung kemih. Hal-hal demikian ini setidaknya baik dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu, terutama dari kontraksi yang dirasakan oleh ibu. Ya, kalau itu tidak bisa diatasi, kasihan ibunya. Ya, dalam proses dia akan merasa kesakitan yang sangat. Setidaknya walaupun tidak menghilangkan, tapi kita bisa mengurangi daripada rasa sakit itu. Saya akan menjelaskan tentang yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada asuhan kebutuhan fisik, yang kedua ada kehadiran seorang pendamping, yang ketiga ada pengurangan rasa nyeri, yang keempat ada penerimaan terhadap sikap dan perilakunya, dan yang kelima ada informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Bagus sekali, ya. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Tiara bahwa dalam kebutuhan dasar ibu bersalin ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asuhan fisik pada ibu, yang kedua adalah pengurangan rasa nyeri, yang ketiga adalah peran seorang pendamping, yang keempat adalah penerimaan atas sikap dan perilaku, yang kelima adalah informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Oke, baik. Alhamdulillah ya untuk materi hari ini sudah cukup baik untuk adik-adik semua, penerimaannya sudah cukup baik. Mungkin untuk bisa mengulas lagi ya, ibu akan membagikan kelompok ya daripada materi kita hari ini. Kemarin sesuai dengan kontrak perkuliahan ya kita sudah terbagi ya menjadi beberapa kelompok. Di sini silakan untuk masing-masing kelompok membuat ya diskusinya masing-masing dan silakan untuk sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Jadi di sini terbagi menjadi 4 kelompok yang akan bagi sesuai dengan materi kita hari ini. Untuk sub materinya, yang pertama kelompok 1 ya, akan bagi tugasnya. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4. Untuk tugasnya, jadi nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang faktor-faktor ya yang ada dalam kebutuhan dasar ibu bersalin. Kelompok 1 tentang asuhan fisik ibu bersalin. Kelompok 2 tentang pengurangan rasa nyeri. Kelompok 3 tentang pendampingan, dan kelompok 4 tentang penerimaan sikap dan perilaku. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk melakukan diskusi pada masing-masing kelompok. Silakan nanti kalau sudah selesai kita akan lakukan presentasi. Silakan berdiskusikan.
Ya silakan tuh adik-adik, di situ kan ada buku ya yang sudah kalian pegang sebagai sumber referensi kalian, buku-buku persalinan dan bayi baru lahir, sertifikat sebenarnya sebagai untuk referensi adik-adik semua untuk diskusi. Maju ya, dari kelompok 1 silakan Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kami tentang asuhan tubuh dan fisik. Asuhan ini berorientasi pada tubuh ibu selama dalam proses persalinan. Hal ini juga yang akan menghindarkan ibu dari infeksi. Adapun asuhan yang dapat diberikan adalah 1. Menjaga kebersihan diri, menganjurkan ibu untuk membasuh sekitar kemaluannya sesudah BAK dan BAB, dan menjaganya agar tetap bersih dan kering. Hal ini dapat menimbulkan kenyamanan dan relaksasi serta menurunkan resiko infeksi. Karena dengan adanya kombinasi antara bloody sound, keringat, cairan anion, larutan untuk pemeriksaan vagina, dan juga feses dapat membuat ibu bersalin merasa tidak nyaman. Kemudian, mandi di bak atau shower dapat menjadi sangat menyegarkan dan menimbulkan rasa santai dan merasa sehat. Jika fasilitas tidak memungkinkan, mandi di tempat tidur juga menimbulkan efek menyegarkan. 2. Berendam. Beberapa wanita memilih menggunakan kolong hanya untuk berendam pada kala 1, dan beberapa wanita memilih untuk melahirkan di dalam air. Berendam dapat menjadi tindakan pendukung dan kenyamanan yang paling menenangkan. Diperlukan bak yang cukup dalam agar air dapat menutup abdomen ibu. Hal ini merupakan suatu bentuk hidroterapi dan kegembiraan yang akan meredakan dan membantu kontraksi pada ibu bersalin. Yang ketiga, perawatan mulut. Ibu yang sedang dalam proses persalinan biasanya napasnya berbau, bibir kering dan pecah-pecah. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak menyenangkan bagi orang di sekitarnya. Perawatan yang dapat diberikan yaitu menggosok gigi, mencuci mulut, pemberian gliserin, pemberian permen untuk melembabkan mulut dan tenggorokan. 4. Pengipasan. Ibu yang sedang dalam proses persalinan biasanya banyak mengeluarkan keringat. Tempat persalinan yang tidak menggunakan pendingin akan menyebabkan perasaan tidak nyaman dan sangat menyengsarakan ibu. Oleh karena itu, gunakan kipas atau bisa juga dengan kertas atau lap yang dapat digunakan sebagai pengganti kipas. Baik, itu saja yang saya paparkan. Semoga teman-teman paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebutuhan dasar ibu bersalin tidak hanya sekedar asuhan fisik ya, tetapi dukungan emosi dan mental itu dibutuhkan oleh ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kehadiran seorang pendamping itu sangat mempengaruhi dalam proses persalinan. Jadi adik-adik perlu menghadirkan suami ataupun keluarga, setidaknya itu bisa mengurangi daripada rasa cemas yang dihadapi oleh ibu. Ya, pengurangan rasa nyeri itu setidaknya bisa mengurangi ibu daripada rasa sakit ya yang cukup mendalam seperti mungkin kontraksi dan sebagainya, sehingga kita sebagai bidan ya, perlu memberikan asuhan sayang ibu berupa sentuhan ya maupun sentuhan lusan kepada ibu ya, baik di punggung ibu maupun di abdomen ibu. Yang keempat, penerimaan akan sikap dan tingkah perilaku. Itu adalah bentuk sikap, adalah ekspresi yang ibu berikan kepada kita. Bagaimana cara merespon kita itu menjadi jalan keluar ibu untuk bisa menghadapi persalinannya dengan rasa percaya diri dan penuh kenyamanan. Nah, setidaknya untuk kebutuhan dasar ibu bersalin ini bisa kalian terapkan pada saat nanti kalian praktek langsung ke lahan praktik. Nah, ya, jadi mohon kepada kalian apapun yang sudah teori yang sudah disampaikan
ke lahan praktik dengan baik ya. Oke. Jadi ada yang ditanyakan sebelum ditutup untuk pertemuan hari ini? Tidak? Nah, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan memberitahukan tentang pencapaian daripada hasil diskusi kita hari ini. Pada diskusi kita hari ini, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang menjawab dengan baik, dengan aktif, dan penuh percaya diri. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, atas pencapaiannya hari ini untuk diskusinya. Ya, semuanya sudah cukup baik. Tidak hanya kelompok 1, kelompok 2 sudah baik, kelompok 3 sudah baik, dan kelompok 4 sudah baik. Hanya mungkin kelompok 1 lebih untuk aktif dan antusias dan menjawabnya dengan baik. Ya, tidak apa-apa. Untuk materi kita hari ini mungkin cukup ya Ibu sampaikan pada hari ini.